Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah pada hari ini? Mudah-mudahan kabar kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada pertemuan keempat kali ini Bapak akan memberikan materi pada bab 2 koordinat kartesius pada part pertama. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya anak-anak di rumah mempersiapkan buku dan alat tulisnya agar apa yang materi Bapak sampaikan pada hari ini, anak-anak dapat langsung mencatat dengan baik dan benar. Langsung saja kita masuk ke kompetensi dasar pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan masalah kontekstual. Dan kompetensi dasar yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang kartesius. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran, melalui sistem pembelajaran daring ini, siswa diharapkan dapat 1. Menjelaskan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan tepat. 2. Menentukan posisi titik terhadap titik asal dengan tepat. 3. Menjelaskan posisi titik terhadap titik asal dengan tepat. Yang keempat, menentukan posisi titik terhadap titik tertentu dengan tepat. Dan yang kelima, menjelaskan posisi titik terhadap titik tertentu dengan tepat. Selanjutnya, materi pembelajaran kita pada pertemuan keempat ini yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y serta posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Baik anak-anak, sebelum kita masuk mengenai sistem koordinat kartesius, kita harus tahu dulu penemu sistem koordinat kartesius itu. Nah, ini fotonya. Beliau adalah penamaan sistem koordinat kartesius diambil dari nama ilmuwan yang menemukan sistem koordinat kartesius, yaitu René Descartes. Beliau memberikan kontribusi besar di bidang matematika sehingga dijuluki sebagai Bapak Matematika Modern. Nah, anak-anak, beliau adalah penemu dari sistem koordinat kartesius tersebut. Nah, kita langsung masuk ke istilah pada bidang kartesius. Jadi kita mengenal dulu ada beberapa istilah pada bidang kartesius. Yang pertama, bidang kartesius adalah tempat menggambar diagram kartesius. Nah, yang kedua, sumbu X. Sumbu X ini membentang secara horizontal dari kiri ke kanan. Nah, yang ada di gambar garis panah warna biru ini disebut sumbu X atau absis. Ingat anak-anak, ketika untuk mencari sumbu X itu bisa disebut juga dengan absis. Kemudian yang kedua, nah ini ada sumbu Y, yaitu membentang secara vertikal dari atas ke bawah. Seperti gambar yang di sampingnya, ini disebut sumbu Y, atau sumbu Y ini disebut dengan ordinat. Jadi kata lain dari sumbu Y itu ordinat. Nah, apa ini yang di tengah-tengah ini? Ada terdapat titik. Nah, perpotongan sumbu X dan sumbu Y adalah titik pusat, yaitu titik 0 atau yang disebut origin. Nah, ini disebut titik pusat atau titik asal 0,0. Nah, untuk koordinat kartesius pada sumbu X di sebelah kanan itu akan bernilai positif. Mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk di sebelah kiri itu bernilai negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Sedangkan untuk sumbu Y pada di atas titik pusat 0,0 ini positif. Sedangkan yang di bawah ini bernilai negatif. Jadi anak-anak dapat disimpulkan bahwa sumbu X
ketika ke kanan itu positif, ketika ke kiri itu negatif. Sedangkan sumbu Y ketika ke atas itu positif dan ketika sumbu Y ke bawah itu bernilai negatif. Nah, posisi titik pada bidang kartesius ditulis dalam bentuk koordinat X, Y. Lanjut, istilah pada bidang kartesius. Bidang kartesius terbagi menjadi 4 wilayah yang disebut dengan kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Di mana kuadran 1 ini nilai X-nya dan Y-nya ini positif semua. Kedua-duanya nilainya positif. Artinya itu ada di kuadran 1. Sedangkan kuadran 2 ini nilai X-nya negatif dan Y-nya positif. Sedangkan untuk kuadran ketiga nilai X dan Y-nya negatif semua. Dan untuk kuadran keempat nilai X-nya positif dan Y-nya negatif. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini ilustrasinya. Untuk kuadran 1 itu berada di wilayah X-nya positif, Y-nya positif. Kuadran 2 ada di wilayah X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 X dan Y-nya negatif. Dan kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Inilah yang dimaksud dengan kuadran 1 sampai kuadran 4. Nah, sekarang kita masuk ke posisi titik terhadap titik asal 0,0. Di mana titik asal itu berarti kita berada di titik awal 0. Nah, yang pertama kita adalah contoh kasus. Perhatikan titik A, B, dan C pada diagram kartesius di bawah ini. Nah, titik A, kita perhatikan di gambar bidang kartesius ini ada titik A. Nah, titik A ini bagaimana posisi titik terhadap titik asalnya? Berarti kita berangkat dari titik 0, titik asal, menuju ke titik A, yaitu menuju ke arah kanan. Perhatikan gambar tanda panah warna merah. Ternyata dari titik 0 menuju ke titik A itu terdapat 1, 2, 3, 4 satuan ke kanan, artinya ke kanan. Kemudian dari ke kanan tersebut naik ke atas, yaitu 2 satuan ke atas. Maka keterangannya adalah titik A ini 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Maka koordinatnya adalah 4,2. Kita lihat B. B ini berarti ada di sebelah kiri. Kita jalan dari 0 menuju ke kiri menggunakan tanda panah warna biru. Perhatikan, ini ada 3 satuan ke arah kiri. Kemudian 1 satuan ke arah ke atas. Maka keterangan untuk titik B, 3 satuan ke kiri, 1 satuan ke atas. Maka koordinatnya negatif 3,1. Yang terakhir titik C. Perhatikan titik C. Titik C ini berada pada garis Y. Nah, kita perhatikan tanda panah yang berwarna orange. Nah, untuk titik C ini artinya dia untuk nilai X-nya adalah 0. Kenapa? Karena dia tepat berada di garis Y. Maka X-nya bernilai 0. Sedangkan Y-nya berarti dia turun ke bawah sebanyak 1, 2, 3, 4 satuan. Maka keterangan C adalah 0 satuan ke kanan, 4 satuan ke bawah. Maka koordinatnya adalah 0,4. Nah, itu anak-anak untuk menentukan posisi titik terhadap titik asal. Selanjutnya kita masuk ke posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambar di bawah ini. Kita ingin mencari titik A. Ini posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik A ini ternyata 3 satuan di atas sumbu X. Maka jarak terhadap sumbu X-nya itu 3 satuan. Jadi jarak dari sumbu X menuju titik A ini ternyata 3 satuan. Bagaimana dengan jarak terhadap sumbu Y?
ternyata 2 satuan di kanan sumbu Y. Kalau kita perhatikan sumbu Y, titik A ini berada di kanannya sumbu Y, yaitu 2 satuan sumbu Y. Maka jarak terhadap sumbu Y-nya 2 satuan. Artinya posisi titiknya bagaimana? Posisi titik A ini berada di atas sumbu X dan di kanan sumbu Y. Maka koordinat titiknya anak-anak jangan sampai tertukar. Untuk posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y ini, itu koordinatnya dibalik menjadi 2,3. Ingat, bukan 3,2 tapi 2,3 dibalik. Karena jarak terhadap sumbu Y itu berarti nilai X, jarak terhadap sumbu X itu berarti nilai Y, jadi dibalik. Bagaimana dengan titik B? Nah, kita perhatikan titik B ini terhadap sumbu X-nya 2 satuan di atas sumbu X. Bagaimana dengan sumbu Y-nya? 1 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Maka titik B ini jarak terhadap sumbu X-nya 2 satuan, jarak terhadap sumbu Y-nya 1 satuan. Maka posisi titiknya di atas sumbu X dan di kiri sumbu Y. Maka koordinat titiknya karena di kiri sumbu Y, karena jalannya ke kiri, maka bernilai negatif. Maka negatif 1,2. Bagaimana dengan C? Nah, kita perhatikan yang C. Jarak terhadap sumbu X-nya ternyata 2 satuan. Dan jarak terhadap sumbu Y-nya adalah 4 satuan. Nah, jarak terhadap sumbu X-nya di bawah sumbu X dan jarak terhadap sumbu Y-nya di sebelah kiri sumbu Y. Maka untuk C ini jarak terhadap sumbu X-nya 2 satuan, jarak terhadap sumbu Y-nya 4 satuan. Posisi titik C ini di bawah sumbu X dan di sebelah kiri sumbu Y. Karena ini di kiri sumbu Y dan di bawah sumbu X, maka bernilai negatif semua, yaitu negatif 4, negatif 2. Selanjutnya titik D. Titik D ini berada pada sumbu Y. Artinya jarak terhadap sumbu X-nya 3 satuan, posisinya di bawah. Maka untuk nilai D ini yaitu jarak terhadap sumbu X-nya 3 satuan, jarak terhadap sumbu Y-nya 0 satuan. Kenapa 0? Karena dia berada tepat di posisi sumbu Y. Artinya posisi titiknya di bawah sumbu X. Jadi titik D ini posisinya ada di bawah sumbu X. Untuk koordinat titiknya karena dia di bawah sumbu X, maka bernilai negatif, yaitu 0,3. Yang terakhir titik E. Titik E ini terhadap sumbu X-nya ada 4 satuan dan terhadap sumbu Y-nya juga ternyata 4 satuan. Bagaimana dengan posisi titik? Posisi titik E ini berada di bawah sumbu X dan di kanan sumbu Y. Betul. Maka koordinat titiknya 4, negatif 4. Karena di bawah sumbu X bernilai negatif. Nah, itulah posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita masuk ke contoh soal yang pertama ya, Nana, agar lebih jelas. Terdapat sebuah koordinat kartesius dengan contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Tentukan titik yang berada di kuadran 4. 2. Tuliskan koordinat titik C dan D. 3. Bagaimanakah posisi titik A dan F terhadap sumbu X dan sumbu Y? 4. Gambarkan titik G yang berada di 4 satuan di kiri sumbu Y dan 2 satuan di atas sumbu X. Dan yang kelima, gambarkan titik H 2, negatif 3 dan titik I negatif 4,0 di gambar kartesius. Kita langsung saja penyelesaian soalnya. Tadi penyelesaian soal yang pertama, tentukan titik di kuadran 4. Kita lihat dulu kuadran 1 di kanan, kuadran kiri di kiri, kuadran 3 di bawahnya, dan kuadran 4 di bawah kanan.
Artinya kita bisa menjawab sesuai gambar di samping, kuadran 4 adalah di titik E dan titik F. Betul. Untuk kedua, tuliskan koordinat titik C dan titik D. Kita perhatikan titik C di mana? Nah, titik C ini kita berangkat dari titik 0, yaitu 3 satuan ke kiri dan tetap ada di sumbu X. Untuk titik D kita perhatikan, nah berjalan dari ke arah kiri juga, yaitu 5 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Maka titik C-nya yaitu negatif 3,0 dan titik D-nya negatif 5, negatif 5. 3. Bagaimana posisi titik A dan F terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita perhatikan titik A. Titik A ini berada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, dan di atas sumbu X. Berapa satuan? 4 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Sedangkan untuk F-nya berada di kanan sumbu Y dan di bawah sumbu X. 3 satuan ke kanan dan 5 satuan ke bawah. Maka jawabannya titik A itu 4 satuan di kanan sumbu Y dan 1 satuan di atas sumbu X. Sedangkan titik F 3 satuan di kanan sumbu Y dan 5 satuan di bawah sumbu X. Tadi pertanyaan keempat, gambarkan titik G yang berada di 4 satuan di kiri sumbu Y dan 2 satuan di atas sumbu X. Kita berangkat dulu dari titik 0, titik pusat, yaitu di nomor 4 ini meminta 4 satuan ke kiri dari sumbu Y, berarti kita ke kiri 4. Nah, tanda panah warna hitam 4. Kemudian 2 satuan di atas sumbu X, berarti kita berangkat ke atas sumbu X. Dari sumbu X kita ke atas 2 satuan. Nah, disinilah titik G. Dan yang terakhir titik yang kelima, yaitu gambarkan titik H 0,5 pada diagram Cartesius. Mohon maaf, ini nomor 5 Bapak ambil satu saja, yaitu pada titik 0,5. Kita berangkat dari 0. Nah, karena nilai X-nya adalah 0, maka kita nilai Y-nya 5 positif, artinya kita naik ke atas. Ya, disinilah titik H. Nah, inilah contoh penyelesaian yang pertama. Nah, anak-anak, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Contoh kasus, perhatikan titik A, B, C, dan D pada diagram Cartesius di bawah ini. Nah, Bapak misalkan titik A 3,3 ini sebagai titik acuan. Nah, tuliskan koordinat untuk titik B, C, dan D terhadap titik acuan A. Kita mencari titik koordinat yang baru terhadap acuan titik A. Jadi titik A ini kita sebagai acuan. Pertama kita lihat titik B. Nah, karena titik A ini sebagai acuan, maka kita berangkatnya dari titik A, bukan dari titik pusat. Titik A-nya mana? Nah, yang ada di atas kanan kuadran 1. Kita berangkat dari titik A menuju titik B, berarti kita berjalan ke arah kiri sebanyak berapa satuan nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke kiri. Kemudian naik ke atas 2 satuan. Maka keterangannya 5 satuan ke kiri, 2 satuan ke atas. Maka koordinat terhadap titik acuan A ini karena 5 satuan ke kiri, maka 5 ini bernilai negatif karena ke kiri. 2 satuan ke atas, karena ke atas maka bernilai positif. Jadi negatif 5,2. Bagaimana dengan yang titik C terhadap titik A? Kita berangkat dari titik A. Ingat, acuannya karena titik A. Titik A menuju ke titik C berarti berangkat ke kiri juga. Sebanyak berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satuan ke kiri. Selanjutnya ke bawah. Sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satuan ke bawah.
Nah, 8 satuan ke kiri dan 7 satuan ke bawah. Karena ke kiri dan ke bawah maka bernilai negatif semua, yaitu negatif 8, negatif 7. Dan yang terakhir untuk titik D. Kita perhatikan titik D. Dari titik A ternyata ke titik D itu berangkatnya ke kanan, 2 satuan ke kanan. Dan ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. Jadi keterangannya 2 satuan ke kanan dan 5 satuan ke bawah. Karena ke kanan dia bernilai positif, kalau ke bawah bernilai negatif, maka hasilnya 2, negatif 5. Nah, ini menentukan koordinat yang baru terhadap titik tertentu dengan diagram Kartesius. Bagaimana dengan rumus? Nah, dari kasus sebelumnya didapat, nah ini rumusnya. Ketika kita ingin mencari XB itu adalah nilai X baru sama dengan XL dikurang X acuan. Untuk nilai Y-nya, Y barunya yaitu Y lama dikurang Y acuan. Nah, ini keterangannya. XL itu adalah X lama atau nilai absis awal. XB itu X baru atau nilai absis akhir. Jadi nilai absis yang baru. YL yaitu Y lama, nilai Y lama atau nilai ordinat awal. YB itu adalah Y baru atau nilai ordinat akhir. X acuan itu adalah X patokan atau nilai absis dari titik patokan. Y acuan yaitu Y patokan atau nilai ordinat dari titik patokan tersebut. Nah, ini adalah rumus untuk mencari koordinat baru, X baru dan Y baru pada titik tertentu yang sebagai acuan tadi. Kita contoh soal yang kedua agar anak-anak di rumah memahami dengan mudah. Diketahui titik B negatif 2,5 dan acuan A 3,3. Tuliskan koordinat baru titik B terhadap titik acuan A. Nah, ini contoh soalnya yang tadi Bapak ambil dari contoh gambar pada koordinat sebelumnya. Bapak akan membuktikan apakah nilainya sama. Baik, kita jawab bersama-sama. Kita ditulis dulu diketahui X lama dengan Y lama ini kita ambil dari titik B, titik awal. Titik B-nya yaitu negatif 2,5. Artinya X lamanya negatif 2, Y lamanya 5. Dan X acuannya 3, Y acuannya 3 dari mana? Yaitu dari titik A yang sebagai acuan tersebut. Maka nilai X-nya 3, Y-nya 3. Nah, dengan X barunya itu X lama dikurang X acuan dan Y barunya sama dengan Y lama dikurang Y acuan. Ini rumus yang tadi sudah kita dapatkan. Kita jawab yang pertama, mencari X baru dulu. Kita ganti X lamanya negatif 2 dikurangi X acuannya 3. Maka X barunya negatif 2 negatif 3. Berarti negatif 5. Sekarang Y barunya yaitu Y lama dikurang Y acuan. Y lamanya diganti dengan 5, Y acuannya diganti dengan 3. Maka 5 dikurang 3 yaitu Y barunya sama dengan 2. Maka titik koordinat baru titik B-nya adalah negatif 5, negatif 2. Nah, ternyata sama dengan cara menentukan dengan koordinat Kartesius. Jadi anak-anak boleh menggunakan koordinat Kartesius, boleh dengan juga rumus ini. Silakan. Maka kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang pertama, jarak titik A, B dengan A merupakan jarak dari titik A terhadap sumbu Y dan B merupakan jarak dari titik A terhadap sumbu X. Jarak titik A, B terhadap titik asal 0,0 berjarak A satuan ke atas atau ke bawah bergantung nilai positif negatifnya dan B satuan ke kanan dan ke kiri bergantung nilai positif negatifnya juga. Kemudian kesimpulan yang ketiga, jarak titik A, B terhadap titik B, X, Y berjarak AX, A dikurangi X satuan ke atas atau ke bawah bergantung nilai positif negatifnya dan B dikurangi Y satuan ke kanan atau ke kiri bergantung juga nilai positif negatifnya. Untuk menentukan jarak titik A, B terhadap titik B, X, Y bisa menggunakan rumus
XB sama dengan XL dikurang X acuan, YB dikurang sama dengan YL dikurang Y acuan. Nah, itulah anak-anak di rumah untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak di rumah bisa mengerti dan memahami. Silakan materi ini dicatat, lalu lakukan absen di kolom komentar nama lengkap dan kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatian anak-anak di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.